وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari bersama dengan Pak Andika beberapa waktu ke depan kita mengulang kembali pembelajaran ya bagi yang sudah pernah belajar, atau kita akan belajar bersama tentang materi tanda wakaf dalam Al-Quran. Ya anak sekalian, tanda wakaf dalam Al-Quran ini kalau di pelajaran kita adalah materi kelas 8 semester 1 ya. Pak Andika berikan gambar di sini ilustrasi seperti lampu merah ya, karena ada merah, kuning, hijau, dan wakaf itu mempunyai makna identik dengan berhenti. Jadi nanti ada saatnya berhenti, sebaiknya terus, dan sebaiknya berhenti, harus berhenti, dan seterusnya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apa sih tujuan kita belajar tentang wakaf itu? Ya, tentu semua yang kita bicarakan pada hari ini kita niatkan mudah-mudahan tercatat sebagai amal soleh ya. Dan semangat kita belajar Al-Quran akan menjadi buah ilmu yang bermanfaat insya Allah ke depan. Dan semoga upaya kita belajar hari ini juga akan menjadi sebab Allah memuliakan kedua orang tua kita di dunia dan di akhirat, karena kita adalah buah dari ketaatan dan asuhan kasih sayang kedua orang tua kita semua. Maka siapa yang mencintai Quran, membacanya, menghafalnya, kelak akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa memberikan mahkota indah kepada kedua orang tuanya dan menjadi sebab orang tua kita selamat daripada siksa nerakanya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua jadi anak yang soleh soleha ya, insya Allah. Nah, untuk membaca Al-Quran yang baik dan benar, kita perlu sekali benar-benar memahami tentang seluk-beluk bagaimana tata cara membaca dan hal-hal terkait dengan ilmu membaca Al-Quran itu sendiri. Di antaranya adalah wakaf, di mana tujuannya adalah agar kita tahu kapan kita berhenti dan kapan kita terus dalam membaca. Karena ketika kita nanti beda atau salah dalam berhenti, maka bisa jadi maknanya pun berubah. Contoh misalnya kalau dalam bahasa Indonesia ya, lihat pada tulisan yang berwarna kuning itu. Tulisannya kalau di tanpa intonasi ya, ayah aku makan setelah isya. Nah, anak sekalian, kalau kita salah memberikan koma, akan memberikan salah makna juga. Contohnya kalau kita kasih tanda koma di kata sesudah ayah. Ayah, aku makan setelah isya. Di mana bisa ayahnya dimakan setelah isya? Ya, kalau tanda komanya di setelah kata aku, ayah aku makan setelah isya, berarti ayahnya makan setelah isya. Oke. Kalau diberikan tanda koma pada dua titik atau dua tempat, ayah, kemudian setelah makan, ayah, aku makan setelah isya, berarti dia bicara sama ayahnya, ayah, aku makannya setelah isya, begitu lebih kurang. Jadi penting sekali kita mengetahui bagaimana tanda berhenti, kapan berhenti, dan kapan kita terus. Oke, baik. Sebelum kita bicara tentang macam-macam wakaf atau tanda-tanda wakaf, kita perlu tahu terlebih dahulu tentang apa perbedaan wakaf dan juga apa itu wasol, ya. Jadi ada yang namanya wakaf, ada yang namanya wasol. Kalau Pak Andika ilustrasikan, teman-teman, wasol itu kayak lampu hijau. Berarti apa kalau lampu hijau? Terus aja. Terus, jadi wasol artinya terus, baca terus, nggak usah berhenti. Nanti kalau di lampu hijau kita berhenti bisa dikelakson sama mobil belakang. Nah, kalau wakaf itu ibaratnya lampu merah, ya harus berhenti. Ya, kalau merah nanti terus bisa membahayakan, dan juga kalau ada polisi bisa ditilang nanti sama polisi. Baik, itu ilustrasi sederhana ya. Jadi ingat ada dua kata, ada wasol, ada wakaf. Apa? Wasol, wakaf. Wasol terus lampu hijau, dan wakaf itu merah atau artinya berhenti. Baik. Seberapa penting sih belajar tanda wakaf? Yang sudah Pak Andika sampaikan tadi sangat penting karena bisa memberikan makna yang berbeda kalau kita salah. Contohnya gini. Kalau kita berhenti pada surah ini surah Al-Maun ya. Fawailul lil musallin. Terus berhenti. Pasti berhenti di sini sadaqallahul azim. Misalnya gini, kamu lagi baca Quran, Ara'aita alladhi yukadzibu biddin.
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. Tiba-tiba temanmu dipanggil teman kamu, Ahmad, oh ya, Shadaqallahul Azim. Berhenti di situ itu dilarang, nggak boleh. Kenapa? Karena maknanya bahaya. Apa artinya? Celakalah orang-orang yang sholat. Jadi maknanya bisa membuat pengertian yang salah. Masa udah sholat celaka? Masa orang sholat malah celaka? Ntar jadi nggak ada yang sholat lagi. Oke, harusnya gimana? Teruskan. Ya, nanti bisa jadi gini, dilanjutkan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi dirangkai dengan kata berikutnya, ya. Atau berhenti di situ kalau memang nafasnya habis. Fawailul lil musallin. Lanjutkan. Jangan berhenti, sadaqallah. Alladzina hum an salatihim sahun. Oh, jelas. Siapa sih yang celaka dalam sholat itu? Yaitu orang yang lalai ketika dia sholat. Maksudnya apa? Sholatnya iya, ucapan iya, tapi hatinya mikirin yang lain, mikirin dunia, dan seterusnya. Itu yang kemudian disebut celaka orang yang sholat kayak gitu ya. Baik, jadi akhirnya kita tahu, wakaf itu artinya berhenti di suatu kata ketika baca Quran. Baik berhentinya itu di akhir ayat ataupun di tengah ayat karena nafasnya habis misalnya, gitu ya. Berhenti ketika melakukan tilawah Al-Quran perlu pengetahuan yang khusus agar tilawahnya bagus dan tidak merusak makna. Nah, dalam hal ini sahabat Nabi, ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau menafsirkan kata at-tartil dalam surah Al-Muzammil, Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran itu dengan tartil. Nah, kata Imam Ali, tartil itu dengan diantara maknanya adalah baguskan bacaan dan tahu tempat-tempat berhentinya yang tepat. Tempat-tempat berhenti yang tepat. Jadi nggak asal berhenti gitu. Nah, anak-anakku sekalian, untuk mengetahui tempat-tempat berhenti yang benar, yang tepat, perlu pemahaman yang cukup terhadap makna ayat-ayat yang dibaca. Sehingga setiap berhenti memberi kesan arti yang sempurna. Oleh karena itu, bagi mereka yang sudah paham, ya, sudah mengerti, paham Al-Quran dengan baik, maka dia dapat menentukan perberhentian dengan tepat, walaupun tanpa terikat dengan tanda-tanda wakaf. Silakan, tapi harus sudah jadi orang alim dulu, ya, ulama gitu ya. Oleh karena itu, nanti kamu jangan kaget ketika kamu nanti mendapati ada Quranmu dan Quran temanmu tanda berhentinya beda. Loh, kok di Quran saya kok ini ada tanda wakafnya, kok di Qurannya dia enggak ya? Ya itu akan terjadi. Kenapa? Karena tanda wakaf itu adalah ijtihad. Ijtihad itu adalah hasil pemikiran para ulama. Nah, di samping itu juga beliau mengikuti gurunya. Jadi gurunya punya guru. Atau disebut dengan sanad ilmu. Oke. Tapi Rasul bagaimana? Rasul pun mencontohkan berhentinya. Cuman kesininya kan orang baca Quran itu ada yang tadi ada yang nafasnya panjang, ada yang kuat, ada yang nggak paham maknanya. Maka dibuatlah ilmu tentang tanda-tanda wakaf atau pengertian wakaf itu sendiri. Nah, dengan demikian teman-teman, kedudukan wakaf itu tidak dihukumi wajib atau haram secara hukum syariat. Maksudnya kalau nggak berhenti itu haram, dosa, masuk neraka, bukan gitu. Ya, bagi mereka yang melanggar, tapi ya untuk betul-betul dijadikan panduan atau perhatian lah setidaknya. Nah, kecuali dia berhenti di satu ayat tapi memang niatnya memang untuk mengaburkan makna. Supaya dia supaya makna Quran ini rusak kayak tadi tuh. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat, dan dia sengaja berhenti di situ tujuannya untuk merusak makna, maka itu dosa, nggak boleh. Ya. Kata Imam Al-Jazari, di dalam Al-Quran tidak ada wakaf yang berhukum wajib syar'i kecuali karena suatu sebab, misalnya wakaf yang dapat merubah arti. Misalnya nih, pada Quran surah Al-Imran ayat 181 ya. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu agniya. Mestinya agniya itu berhenti. Artinya kalau begitu tepat, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya, disempurnain. Tapi kalau ntar dikata fakir berhenti, ini bisa maknanya bisa rusak.
Misal lagi, qad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu fakir. Nah, ini bahaya nih. Berarti Allah disebut nanti miskin, maka hukumnya adalah haram bila dilakukan dengan sengaja. Seharusnya apa? Sampai tuntas ungkapan kalimat itu, sampai wanah dunia. Oke, jadi intinya supaya maknanya nggak kabur. Tapi kalau dia nggak sengaja, kalau nggak tahu ya nggak dosa, gitu maksudnya. Baik, nanti kamu bisa cek contoh perbedaannya itu di antara Quran yang satu dengan yang lain. Kamu bisa lihat contohnya nih, ya. Ada Quran di sebelah kanan ini, ya. Tadi ambil dari internet semua ini. Ada tanda wakaf sholat di sini. Ada lagi tanda wakaf lam. Ini sholat, ini lam. Berbeda kan? Ini surah An-Naba nih, ayat 38. Nanti kamu cek di tempat kamu tuh ada tanda wakafnya. Kalau sholat berarti sebaiknya terus. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala shawaba. Sebaiknya terus. Nah, kalau lam ini nggak boleh berhenti malahan, ya. Nggak boleh, berarti harus terus. Nah, itu bedanya. Ada yang sebaiknya terus, ada yang harus terus. Ini adalah perbedaan antara nanti perbedaan harus kita sikapi, ya. Perbedaan yang harus kita sikapi, jangan kita terus mengklaim diri yang paling benar, yang lain salah. Nauzubillamin dzalik. Tentu kita tidak diperkenalkan seperti itu, teman-teman, ya. Oke. Sekarang macam-macam tanda wakaf secara umum, ya. Kita bisa lihat ada 5 yang kita pelajari di sini, ya. Secara umum 5, kemudian ditambah ada sin dan mu'anakoh. Ini saktah dan mu'anakoh. Oke, coba kamu simpan dulu gambar ini, ya. Dalam ingatan, kalau mim itu berarti kalau bahasa Inggris must stop, jadi tidak boleh berhenti. Kalau kola better to stop, sebaiknya berhenti. Stop or continue. Ini kalau huruf jim, ya, berarti boleh terus dan boleh berhenti. Nah, ini kalau yang harus berhenti berarti ini lampu merah, ya. Sebaiknya berhenti juga nih, masuk merah juga lah, ya. Nah, kalau yang ini boleh berhenti, boleh terus, lampu kuning nih. Maaf. Kalau yang sholat better to continue, berarti sebaiknya terus, kuning juga. Terus ada lagi yang hijau, nah lam nih tadi yang yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffan, sebaiknya terus, nggak boleh berhenti. Jadi kalau yang merah harus berhenti, yang hijau tidak boleh berhenti. Nah, kalau sin saktah nih, pause. Di pause itu berarti berhenti sebentar sebelum melanjutkan lagi. Terus kalau yang titik 32 ini, stop at one point, berhenti di salah satu titik, ya. Oke, satu-satu ya kita bahas. Pertama yaitu lazim. Lazim tadi artinya apa? Harus berhenti. Jadi nggak boleh terus. Dilarang menerobos lampu merah. Ingat-ingat lazim, dilarang menerobos lampu merah. Jadi lazim, ingat-ingat warna merah. Disebutnya lazim, ya. Jadi harus berhenti. Maka dibaca contohnya, madza aradallahu bihadza mathala, yudhillu bihi katsira, gitu, ya. Nah, ditandai dengan huruf mim. Tapi mim itu nanti di dalam Al-Qur'an kalau tanda yang di atas ada 2. Ada yang mimnya seperti ini, ya. Ekornya itu ke samping, ada yang mimnya ke bawah, ini ke bawah banget tuh. Nah, kalau yang kayak gini itu bukan, ini tanda silang, ini bukan mad lazim, bukan tanda mad lazim. Alimu bima, tapi ini adalah bacaan iklab atau bacaan ikhfa. Bacaan iklab, ya. Ini ada mim tanwin bertemu ba. Jadi bacanya alimu, ini membantu supaya nanti menyuarakan dengan suara mim, ya, mensamarkan dengan mim, ya. Ini juga sama mim. Mim di sini bukan mim seperti yang dimaksud dalam mad lazim. Jadi harus tahu, mengenali tandanya. Kalau mimnya yang ekornya ke samping berarti itu mad. Tapi kalau mimnya ke bawah itu berarti hukum bacaan iklab. Oke, ya teman-teman, ya. Itu lazim, ya. Kemudian lampu hijau. Lampu hijau itu berarti artinya harus terus, nggak boleh berhenti. Disebutnya mamnu. Mamnu sebenarnya artinya sih dilarang, ya. Larangan. Maksudnya apa? Larangan terus, larangan berhenti.
mamnu'ul waqaf, berarti larangan untuk berhenti, harus terus, berarti harus terus. Nah, itu contohnya ya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Oke. Baik, itu mamnu ya. Harus terus jalan aja. Jangan sampai berhenti. Nah, ini yang ketiga yaitu jaiz. Jaiz itu maju silakan, berhenti juga boleh. Bisa hijau, bisa merah. Jadi lampunya lampu apa tuh kalau gitu? Lampu kuning ya. Nah, ditandai dengan huruf jim. Dzalikal yaumul haq. Nah, berhenti di sini boleh. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Ini salah ya. Bukan rabbihin tapi rabbihi. Nah, bisa juga baca terus. Dzalikal yaumul haq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Yang paling penting kalau mau berhenti dan mau terus ini jangan sampai salah baca ya. Kalau mau terus berarti hak kufaman itu kalau terus. Jadi kalau berhenti hak kok tahan. Oke. Yang keempat wasol ula. Ingat gambar orang nyebrang pakai seutas tali atau seutas tambang. Nah ini dia ya. Masya Allah. Kamu harus bersyukur sekolah di sekolah yang nyaman ya. Berangkat juga diantar sama orang tua atau supir atau bisa naik gojek. Lihat teman-temanmu ya di daerah terpencil tertentu mereka berangkat ke sekolah harus ya bertaruh dengan nyawa bahkan. Kamu lihat itu jembatannya nggak ada ya. Ini bukan lagi main flying fox bukan. Dia sedang berjuang untuk mendapatkan ilmu di sekolahnya. Dia berjuang melakukan kaki. Nah kalau udah kayak gini nih jangan berhenti di tempat terus bahaya terjatuh. Maka sebaiknya jalan terus udah nggak usah lihat ke bawah, jangan lihat ke bawah tapi lihat ke depan, lihat masa depan gitu ya. Nah sebaiknya terus. Jadi cara baca gimana? Sebaiknya terus. Misalnya kita contohkan pada soal mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pak, kalau seandainya saya berhenti, Pak, ya silakan. Tapi sebaiknya terus. Bagusnya terus. Kan ada orang baca nih. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Silakan ya. Tapi kalau mengikuti hukum tajwid, ya, umum jumhurnya ulama, besarnya ulama untuk menganjurkan supaya si pembaca Quran itu terus aja di situ. Gitu ya. Itu namanya wasol aula. Kalau tadi sebaiknya terus, ini sebaiknya berhenti. Wah, ini Pak Dika ibaratkan ada orang mau jalan, kamu lihat ada di zebra cross ada orang mau jalan. Kamu naik motor, berhentilah, sabar sebentar, tunggu beberapa detik, beberapa menit dia biar jalan dulu. Ya. Sebaiknya si pengendara ini berhenti, jangan terus bahaya ya. Nah, ditandai wakaf aula tuh dengan wakafnya tuh dengan huruf qaf, aulanya huruf lam. Jadi qaf sama lam tuh qafnya wakaf, lamnya aula. Ini nih, qafnya wakaf, lamnya aula. Sebaiknya berhenti. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani tafawut. Berhenti. Arji'il basara hal tara min futur. Nah ini juga berhenti. Min futur. Ya, karena ini akhir ayat ya. Itulah tanda-tanda wakaf anak-anak sekalian. Insya Allah mudah dipahami ya. Nah, tambahannya itu ada mu'anakoh. Mu'anakoh itu lebih enak lagi. Ada pilihan. Kalau jais itu pilihannya adalah terus atau berhenti. Kalau ini pilihannya bukan terus atau berhenti. Boleh berhenti di salah satu titik. Jadi ketika ada dua nih. Tuh, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ada dua tempat biasanya. Jadi kamu boleh berhenti di depan atau di belakang. Contohnya pada surat Al-Baqarah yang sering kita baca nih. Dzalikal kitabu la raib. Boleh berhenti di sini, tapi di sini tak terus. Fihi hudan lil muttaqin. Gitu ya. Atau misalnya kamu baca berhentinya di sini, boleh. Dan ini yang sering dilakukan nih, yang sering dibaca sama orang sebagian besar orang ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Nah, berarti di sini kan hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Wa Thamud.
walladzina min ba'dihim. Berarti di sini terus lanjut, atau berarti di sini wa tsamuda walladzina min ba'dihim. Oke, jadi silakan berhenti, stop. Kamu harus berhenti di mana? Boleh di sini, boleh di sini. Pilihnya satu saja ya, jangan pilih semua. Ingat ya, mu'anaqah pilih salah satu, jangan pilih dua-duanya. Terakhir saktah. Saktah itu kayak kita dengerin musik, terus dengerin lagu, kita berhentiin sebentar, terus kita hidupin lagi. Nah, berhenti ini sebentar aja, lebih kurang 2 detik. Nah, kemudian lanjut lagi. 2 detik itu kok dalam agama ada istilah detik, 2 detik, 2 detik. Maksudnya bika dari subhanallah, seperti ucapan subhanallah, di pause sebentar. Oke. Bacaan saktah ini nggak banyak, ya. Ada lebih kurang ada sekitar 4 tempat di dalam Al-Quran. Di surah Al-Kahfi misalnya. Yaj'al lahu iwaja qayyima, gitu ya. Yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin, gitu ya. Di Al-Kahfi itu ya. Iwaja qayyima, jadi iwajanya berhenti. Kemudian di surat Yasin juga ada min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman, dan seterusnya. Jadi min marqadina, berhenti tapi jangan nafas. Min marqadina hadza, gitu ya. Atau di Al-Qiyamah yang kamu sedang menghafal wa qila man raq. Atau di Mutaffifin kalla bal rana ala qulubihim, dan seterusnya. Itu adalah bacaan saktah, teman-teman ya. Alhamdulillah, itu adalah bacaan-bacaan atau tanda-tanda waqaf yang sudah kalian pelajari dan Pandika ulangin lagi ya. Mudah-mudahan ilmu ini semakin melekat dalam hati dan pikiranmu dan memudahkan kamu dalam membaca Al-Quran sebagai bekal supaya baca Al-Qurannya benar, baik dan sempurna. Demikian insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian cukup untuk pertemuan kita kali hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah, sampai jumpa lagi ya. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran. Nawarta darbi, syukran.